Dan yang paling penting ini terbuka untuk semua jurusan. Jadi apapun jurusannya kamu bisa daftar program yang cukup keren ini. Hai, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kamu yang masih setia mengunjungi channel ini. Oke, akhir-akhir ini saya tuh lihat banyak banget kesempatan bekerja, entah itu dalam bentuk lowongan pekerjaan, entah itu dalam bentuk internship, yang sangat terbuka lebar buat teman-teman fresh graduate. Mungkin karena pandemi udah beres ya, terus perusahaan udah mulai stabil, ini saatnya mereka melakukan rekrutmen besar-besaran. So, it's your time to stay in your laptop, just for monitor job vakansi yang ada. Jadi kalau kamu ada lihat lowongan kerjaan yang baru dan kira-kira match dengan jurusanmu dan kira-kira kamu cocok, nggak ada salahnya untuk kamu coba. Oke, kita langsung ke video ini aja ya, biar nggak lama-lama iklannya. Saya akan bahas tentang salah satu perusahaan yang cukup besar yang ada di Indonesia yang saat ini lagi buka rekrutmen untuk program fast track namanya, atau bisa disebut ya sejenis manajemen trainee lah. Karena biasanya setiap perusahaan punya istilah sendiri-sendiri dalam menyebut program untuk rekrut fresh graduate. Nah, kebetulan perusahaan ini nyebutnya fast track. Perusahaan apa itu? DHL Supply Chain Indonesia. Jadi ini satu perusahaan yang induknya itu ada di luar negeri, di Jerman kalau nggak salah ya. Jadi perusahaan ini lagi hiring untuk program fast track. By the way, buat yang belum tahu, di DHL sendiri itu bisnisnya macam-macam. Itu ada sekitar 5 kalau nggak salah. Apa aja itu? Yuk kita cek bentar. Sorry, revisi. Bukan 5, ternyata ada 4. Yang pertama itu ada DHL Express. Yang kedua ada DHL E-Commerce Solution. Yang ketiga DHL Global Forwarding. And yang terakhir adalah DHL Supply Chain. Nah, untuk saat ini atau video ini kita akan bahas kesempatan bekerja di DHL Supply Chain. Jadi emang dibagi-bagi per lini bisnisnya. Gambaran singkat atau general gambaran terhadap DHL Supply Chain ini bergeraknya di bidang apa sih Bang? Gitu. Saya akan coba share dari apa yang saya tahu karena observasi yang udah saya lakuin ya. Jadi di DHL Supply Chain ini kalian akan menangani bisnis to bisnis. Jadi prinsip kerjanya sama seperti dengan judulnya, supply chain, di mana kalian akan ngurusin yang namanya storage atau penyimpanan di dalam warehouse, di dalam gudang. Terus kalian juga akan bertanggung jawab untuk melakukan distribusi. Distribusi apa? Distribusi yang kalian simpan tadi. Nah, sekarang jadi pertanyaan gini loh. Kita nyimpan barang apa nih? Kan kita jasa untuk storage, kita jasa untuk distribusi. Nah, kalian nanti akan punya yang namanya klien atau mungkin ya partner lah ya. Karena bisnis kalian adalah bisnis to bisnis, di mana kalian sebagai DHL people akan berhubungan dengan perusahaan lain yang akan membutuhkan jasa kalian. Jasa apa? Ya jasa supply chain ini. Sebagai contoh kayak Unilever. Unilever kan punya produk yang cukup banyak dan nggak mungkin mereka menanganin semua supply chain-nya sendiri. Pasti dia butuh namanya kerjasama dengan perusahaan lain. Salah satu contohnya DHL. Jadi DHL nanti akan ngurusin storage-nya, ngurusin distribusinya. Nah, seperti itu gambaran singkatnya. Buat kamu yang pengen tahu lebih dalam atau lebih detail, kalian bisa cari-cari lagi nih di websitenya DHL secara langsung, atau mungkin kalian juga bisa cari-cari di konten YouTube yang lain, karena banyak banget kok yang bahas tentang ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke lowongan pekerjaannya aja. Kira-kira kualifikasi kalian cocok nggak sih dengan kesempatan bekerja di sini? Oke, kalian bisa lihat screen di sebelah kanan saya. Oke, kalian udah bisa lihat nih layar sebelah kanan saya ini. Di situ udah ada lowongan kerjaannya. By the way, seperti yang udah saya bilang di video saya sebelumnya, kalau kalian job seeker atau fresh graduate yang lagi nyari kerja, nggak ada salahnya kalian bikin akun ecc.co.id. Ini salah satu portal karir yang dikelola oleh UGM, di mana di situ akan ada banyak banget lowongan pekerjaan yang cukup update. Dan kebetulan juga di konten kali ini saya pakai sumber dari ecc.co.id. Nanti detail alamat saya tulis di deskripsi, jadi kalian nggak perlu ngetik atau catat, nanti kalian tinggal klik. Oke? Yuk kita bahas langsung aja ya. Yang pertama terkait lowongannya. Jadi lowongan ini namanya apa sih? Namanya Fast Track G 2022. Jadi ini untuk tahun 2022 dan pendaftarannya sampai kapan nih Bang gitu. Jadi bisa kalian lihat di sini ini tutupnya 9 hari lagi. Jadi masih ada sekitar ya 9 hari, seminggu lebih dikit lah. Masih cukup waktu kok buat mendaftar. Nah, setelah itu status karyawannya kalian tetap, jadi bukan karyawan kontrak, aman lah. Nah, kita lihat persyaratannya ya. Persyaratannya di sini aja langsung ya. Jadi udah
seperti yang udah saya bilang tadi, di sini kan namanya DHL supply chain ya. Jadi bisnisnya yang macam-macam tadi, ada beberapa lini bisnis, ada 4. Nah, salah satunya adalah supply chain ini. Nah, ini lagi butuh karyawan dalam program Fast Track. Syaratnya apa aja? Yuk kita lihat. Yang pertama, bachelor degree or master degree in any field. Graduate in June 2021 until 2022 or maximum 25 years old. Di sini bisa kelihatan banget bahwa dibutuhkannya itu S1 atau S2. Untuk D3 dan SMA, maaf banget belum bisa untuk mendaftar kesempatan ini. Dan yang paling penting, ini terbuka untuk semua jurusan. Jadi apapun jurusannya, kamu bisa daftar program yang cukup keren ini. Jangan sia-siakan ya. Berikutnya, minimum GPA 3.0 of 4.0. Ini adalah IPK. Jadi IPK-nya minimal 3. Kalau kamu di atas 3, kamu bisa eligible untuk apply ini. Kalau di bawah 3, belum bisa. Berikutnya, yang poin ketiga. Inilah poin yang cukup bikin orang tuh bingung dan mungkin beberapa orang berburuk sangka. Poin apa itu? Poin 3, kalian bisa lihat, have working experience maximum 1 year experience. Jadi kayak, maksudnya apa sih bang? Have working experience maximum 1 year. Jadi kamu boleh mendaftar lowongan ini asalkan kamu memiliki pengalaman kerja dengan maksimal 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun nggak bisa. Jadi anggap aja, oh saya udah 2 tahun kerja nih bang di PT X, bisa nggak daftar? Nggak bisa. Saya udah kerja nih di PT Z, setahun lebih 3 bulan, sorry nggak bisa. Jadi ini artinya batas lama bekerja di perusahaan lain sebelum ke sini. Karena mereka biasanya di beberapa program MC itu mereka butuh orang yang benar-benar fresh, belum terkontaminasi ya nilai-nilai dari perusahaan lain seperti itu. Karena beberapa orang, jangan salah loh, ada yang bilang gini, katanya program fresh graduate kok ada minimum pengalaman 1 tahun. Nah, ternyata dia tuh salah baca. Di sini bilangnya maximum 1 year experience. Artinya yang boleh daftar hanya orang yang belum kerja atau yang udah kerja tapi belum ada setahun. Oke, clear? Kalau kalian masih bingung, tulis di kolom komentar, nanti saya ngejawab. Berikutnya yang keempat, fluent in English both in verbal and written. Jadi kan bisa bahasa Inggris dalam verbal atau ngomong atau menulis. Ini ya saya rasa bisa diasah kok, bisa diimprove dan kalian masih cukup banyak waktu untuk mempelajari itu. Yang kelima, must have English proficient certificate, example TOEFL test or any certificate course. Jadi wajib punya TOEFL atau mungkin kalian punya TOEIC juga bisa. Jadi wajib punya, tapi untuk nilainya berapa bang? Di sini nggak dibilang. Jadi aman lah ya. Ya standarnya aja lah. Yang keenam, resilient fighter and can do attitude, good analytical thinking, active involved in the organization. Ya. Ini adalah culture yang mungkin diinginkan setiap perusahaan, memiliki jiwa fighter tuh bukan berarti berantem ya. Jadi kayak kalian tuh bisa fight, bisa berjuang, bisa survive seperti itu. Dan punya attitude yang bagus, terus punya daya pikir analytical yang thinking yang bagus juga. Yang paling penting juga aktif di organisasi. Karena dalam bekerja tuh kalian pasti kerja dalam tim dan penting banget yang namanya soft skill lah kalau orang bilang tuh. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh yang nggak kalah penting, willing to join and follow through the program as well place in all operation area of DHL Supply Chain Indonesia. Jadi bisa ngikutin, bisa join dan bisa mau ditempatin di semua area operasi dari DHL ini. Ya, dari 7 persyaratan ini saya rasa tidak ada yang berat dan banyakkan fresh graduate memenuhi kriteria ini. Dan tentunya buat kamu yang masih job seeker, nggak ada salahnya loh untuk nyoba ini. Oke, buat kamu yang non-member ECC, apa sih yang bisa kamu lakuin ya? Kamu bisa apply lewat sini. Saya akan juga tulis di kolom deskripsi juga, jadi biar kamu langsung tinggal klik doang. Tapi kalau kamu member ECC, kamu bisa langsung klik lamar di sini. Kalau member, mending klik lamar aja. Kalau kalian non-member dan ternyata nggak punya uang nih tuh bikin member di ECC, ya udah kalian klik yang link di sini, nggak masalah, sama aja. Oke, itu sharing dari saya dan tentunya buat kamu semoga bisa cepat dapat kerja dan jangan pantang menyerah lah, jangan menyerah lah ya, terus survive walaupun mungkin udah gagal di beberapa perusahaan, optimis di perusahaan berikutnya kamu pasti diterima. Thank you buat kamu yang udah setia mengunjungi channel ini. Kalau kamu punya pertanyaan atau kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. See you next time.